Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema hari ini adalah hadapi krisis dengan iman, pengharapan, kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman menurut nas Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman juga adalah kuasa perkataan. Ya, di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi lidah ini berkuasa, saudara. Jangan sembarangan kita ngomong yang negatif. Bicaralah yang positif. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi iman adalah kuasa perkataan. Definisi iman adalah sebagai berikut. Tujuan masa depan yang belum kita ketahui, tapi sudah ditentukan dari sekarang, berkarya, unggul atau excellent. Seolah-olah kita sudah memilikinya. Itu adalah iman, saudara. Jadi apabila saudara tidak memiliki iman, saudara tidak akan mempunyai tujuan, saudara. Ya. Hidupnya hanya mengalir begitu saja. Target oriented dari iman ini adalah yang pertama, berkarya besar. Ya. Jangan kecil, saudara. Ya. Mintalah hal-hal yang besar dari Tuhan, lakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan, berkarya besar. Yang kedua adalah unggul atau excellent. Ya. Yang ketiga adalah pemenang atau champion. Dan yang keempat menghasilkan buah tetap. Itu adalah target oriented dari iman, saudara. Di dalam Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Kristiani mengalami kekalahan iman dalam iman demi iman kalah terus, saudara. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan berkata, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Karakteristik seorang pemenang adalah memiliki berkarya besar, unggul, ya. Pemenang menghasilkan buah tetap. Iman menghasilkan buah tetap di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mungkin saudara bertanya, saya tidak mau menghasilkan buah. Boleh-boleh saja, saudara. Tetapi di dalam Matius 3 ayat 10 Alkitab berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itulah, saudara. Ambillah satu keputusan bahwa Anda harus memiliki satu iman yang menghasilkan buah. Apabila Anda tetap pada pendirian Anda, tidak menghasilkan buah, maka Anda adalah orang yang tidak beriman. Ya. Unggul artinya memiliki kecerdasan kreatif lebih tinggi daripada orang lain. Apa itu unggul? Kerja keras plus kreatif. Ada seorang pedagang kue pisang. Ya. Dulu dia hanya menjual dengan harga murah 2.500 per buah. Bungkusnya hanya satu saja, bahan daun hijau saja, pakai gula pasirnya yang murah, dan pisangnya asal saja, dan warnanya cuma satu warna polos, hanya warna daun saja. Setelah di coaching, dia mengalami perubahan menjadi seorang yang kreatif. Akhirnya dia merubah bungkusnya menjadi terdiri dari plastik benih, transparan, warnanya 4 rupa, pink atau strawberry, hijau atau pandan, putih atau vanila, dan coklat. Ya.
Gula pasirnya berkualitas, pisangnya berkualitas, dan harganya dijual 5.000 saudara. Ya. Dan puji Tuhan lakunya cukup keras sehingga dia buka cabang lagi, buka franchise lagi, franchise di mana-mana. Nah, bedanya saudara dengan kerja keras plus rutin, ya, tidak kreatif. Dia pergi pagi kerja dari jam 7.30 sampai sore jam 4 pulang, begitu terus hanya rutin. Dalam istilah dunia hidupnya pas-pasan, ya. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman langsung pingsan saudara ya. Jadi kerja keras plus rutin tidak kreatif sehingga saudara mengakibatkan hidupnya hanya pas-pasan. Robalah mindset saudara menjadi kerja keras plus kreatif, menjadi seorang yang unggul, excellent, maka hidup saudara akan berubah. Demikian juga dengan level identitas kita saudara. Saudara harus mengupgrade, terdiri dari 3 level, yaitu 1, rata-rata, dia tahu aturan main, ya, tapi dikerjakannya secara amatir, ya. Hasilnya biasa-biasa saja. Ya. Di bawah rata-rata bahkan lebih rusak lagi saudara. Dia tahu aturan mainnya, ya, tetapi diabaikan, dilanggar. Ya. Umpama masuk jam 7.30, dia datangnya jam 8.30. Seminggu harusnya hadir 5 hari dari Senin sampai Jumat, dia kadang-kadang hadir cuma 2-3 hari. Itu akan hasilnya 0 dan dia di dalam identitasnya disebut rusak total. Yang paling atas adalah unggul saudara, atau extraordinary atau excellent. Dia tahu aturan mainnya tapi dikerjakan dengan kompetensi orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kalau Anda bidangnya customer service, Anda harus mempelajari bagaimana meningkatkan bidang Anda supaya menjadi seorang yang ahli di bidang customer service. Ya. Dan hasilnya saudara akan luar biasa. Ya. Akan organisasi Anda, perusahaan Anda akan disenangi setiap pelanggan-pelanggannya dengan customer service yang memiliki kriteria unggul. Orang-orang yang unggul atau pemimpin besar dimulai dari bawah saudara. Orang-orang yang berorientasi pada berkualitas. Lama-kelamaan dari kualitas itu dikembangkan saudara. Jadi memiliki kompetensi, orang yang ahli di dalam bidang. Ya. Nah, setelah ahli di dalam bidangnya juga orang ini akan meningkatkan lagi tentang karakter. Ya. Karena Anda boleh ahli dalam bidangnya, Anda boleh berkarisma. Tapi yang membuat Anda langgeng adalah karakter. Karakter yang transparan, yang memiliki integritas, seseorang yang berani memihak kepada kebenaran dan menolak kejahatan, itu yang disebut karakter. Nanti akan naik lagi kan, Anda akan memiliki seorang namanya reputasi saudara, ya. Reputasi ini suatu nama baik saudara, yang akan di hire beberapa orang, yang akan dihormati orang-orang lain, sehingga akan dengan sendirinya Anda tidak usah susah mencari berkat. Berkat itu datang sendiri dan Anda menjadi seorang the great leader atau pemimpin besar. Ya, saya ulangi, dimulai dari orang-orang yang fokus berkualitas, naik memiliki kompetensi, naik memiliki karakter, naik memiliki reputasi, dan akhirnya menjadi the great leader, pemimpin besar. Mengapa harus berkarya unggul atau excellent saudara? Ya, karena saudara yang kasih, dari excellent unggul ini dulu saudara, ya, saudara akan memiliki reputasi nama baik sehingga otomatis saudara berkat itu atau wealthy itu, kekayaan itu akan mendatangi saudara sendiri tanpa diminta. Dan setelah wealthy maka respected atau dihormati orang itu akan mendatangi saudara tanpa diminta saudara. Ya, jangan kebalik saudara ya. Jangan kita mengejar kesuksesan dulu, tapi kita mengejar keunggulan dulu, saudara. Ya. Anda boleh mengejar kesuksesan, tapi kalau cara Anda tidak ada kasih, tidak ada keunggulan di mata orang lain, maka Anda belum tentu dihormati orang lain. Tetapi kalau Anda mengejar keunggulan, mengejar excellent, ya, maka Anda akan memiliki reputasi, dan dari reputasi itu
berkat-berkat mengalir kepada Anda dan Anda akan dihormati setiap orang. Nah, contoh Madam Teresia ya, dia adalah seorang dari lahir di Makedonia ya, lalu 17 tahun di India, dia mengalaminya 1946 panggilan untuk mengabdikan dirinya untuk merawat orang sakit dan miskin. Ya, pesannya mendirikan sebuah rumah sakit pusat untuk orang buta, usia dan cacat dan koloni penderita kusta. Dia dipanggil ke Roma pada tahun 1968 dan pada tahun 1979 menerima hadiah Nobel perdamaian untuk pekerjaan kemanusiaan. Ya, dia fokus kepada memiliki satu kompetensi, peduli kepada sesama manusia, khususnya orang-orang miskin, dan akhirnya dia memiliki satu reputasi. Dan dia menjadi seorang the great leader, pemimpin besar dalam kepedulian sosial kepada orang-orang yang miskin. Jadi berkatnya akan mengalir sendiri. Pengharapan saudara, di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau itu bicara tentang jangkar saudara. Ya, jadi kalau kapal berlabuh dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju pelabuhan di Surabaya, maka begitu sampai Surabaya kapal itu berlabuh, jangkar itu dilemparkan dan jangkar itu adalah sau yang aman bagi jiwa kita. Pengharapan iman kita itu tidak ada lain saudara, hanya di dalam firman Tuhan. Pengharapan artinya perjanjian yang dibuat dari Tuhan kepada manusia melalui firman Tuhan, melalui wahyu firman Tuhan atau Alkitab. Covenant atau perjanjian atau MOU dalam dunia sekuler artinya sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Maka dari itu firman Tuhan inilah sebagai satu-satunya pengharapan untuk mengejar iman ini supaya terrealisasi saudara. Dan di dalam pengharapan Alkitab itu kita dijamin pasti saudara, janji Tuhan itu tidak pernah bohong dan Tuhan itu selalu baik. Di dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung saudara. Saudara yang kasih dalam Kristus, manusia di tengah-tengah firman Tuhan dan iblis dan teori-teori manusia. Ya. Mengapa kita harus pilih firman Tuhan? Karena pada waktu Tuhan mencipta Adam dan Hawa, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah yang ada di Taman Eden ini boleh dimakan, tapi hanya satu buah yang tidak boleh dimakan. Tetapi Hawa dirayu oleh iblis, suruh memakan buah itu, sehingga Hawa melanggar firman Tuhan dan dia memakan buah itu dan menyerahkannya kepada Adam. Dan pada saat itu juga begitu Adam memakan buah itu, Adam celik matanya, tapi begitu melihat tubuhnya telanjang, dan saat itu juga kemuliaan Tuhan hilang dan rohani Adam mati saudara. Itulah saudara, jikalau Anda melanggar dosa, pada saat itu juga kemuliaan Tuhan hilang dan rohani Anda mati saudara. Selama-lamanya, kekal sampai ke neraka. Makanya begitu firman Tuhan ini sangat penting. Anda jangan sampai pilih antara firman Tuhan atau suara Tuhan, atau suara setan dan teori-teori manusia. Ya. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Bahkan di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah janji Tuhan. MOU antara Tuhan dan manusia, saudara. Ya. Begitu baiknya Tuhan memberikan jaminan ya, bahwa Dia akan melindungi kita, bahwa Dia akan memberi kasih karunia, dan Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bahkan di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Ya. Jadi Anda mungkin sebagai pelayan-pelayan kantor, organisasi, birokrat, peganglah janji Tuhan. Selama Anda berpengharapan pada firman Tuhan, ya, pada Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Ya. Engkau akan menjadi excellent, unggul, bukan sekedar orang rata-rata, tapi patokannya, pegangannya, kompas kehidupannya adalah firman Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 2 ayat 7-9, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya. Memberikan pertolongan pada orang yang jujur. Jujur itu adalah tidak pembohong, jujur adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Jujur adalah orang yang memiliki integritas, yang mampu memihak kebenaran dan menolak kejahatan, ya. Dan sambil menjaga keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itulah saudara, firman Tuhan adalah kompas kehidupan yang bisa menuntun kita menjadi orang yang memiliki kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mungkin bagi dunia mengatakan tidak sanggup, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terakhir adalah kasih. Definisi kasih adalah terciptanya kebahagiaan, kedamaian, hubungan sosial yang baik antara satu sama lain. Jenis kasih terdiri dari 4. Yang pertama, kasih eros, adalah kasih yang menggambarkan kepada lawan jenis. Yang kedua adalah kasih philia, adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Yang ketiga adalah kasih storge, adalah kasih karena ikatan darah seperti kasih orang tua kepada anak atau sebaliknya. Yang keempat adalah kasih agape, adalah kasih yang tertinggi, kasih yang tak bersyarat dan rela berkorban bagi objek yang dikasihinya seperti kasih Tuhan kepada manusia. Di dalam melakukan proses kehidupan kita, saudara, dari Senin sampai Sabtu, pergunakanlah kita dengan perilaku yaitu kasih agape. Ya. Dasar mengembangkan kepemimpinan yang langgeng adalah kasih agape. Kasih agape dapat dimaknai sebagai mengasihi dalam arti sosial atau moral. Kepada siapa saja, tidak melihat suku, agama, dan ras. Kita mengasihi dalam arti sosial atau moral. Kasih agape memulihkan dan memberdayakan orang yang dahulunya memiliki masa depan suram, berubah menjadi masa depan cerah dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara. Pemimpin yang berkarakteristik kasih agape akan sangat mudah dikenali dan dirasakan langsung oleh para pengikutnya, sehingga membuat mereka merasa senang berinteraksi dan bekerja sama dengannya. Saudara. Kasih agape berbicara tentang kasih tanpa minta imbalan balik jasa. Ya. Beda dengan kasih transaksional yang selalu minta bayaran. Di dalam pelayanan kita, saudara, harus mendahulukan kasih agape, menolong sesama manusia tanpa imbalan balik jasa. Dan dengan kasih agape ini kita banyak merubah orang yang dari masa depannya suram menjadi masa depan yang cerah. Kami akan tutup kesaksian dari Bapak Daniel Alexander, pemimpin yayasan di Papua, pemimpin yayasan Pesat di Papua selama 25 tahun, mempraktekkan gaya model kepemimpinan kasih agape. Ya. Anak asuhnya berupa anak-anak yang kehilangan beasiswa, yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan bayaran sekolahnya tidak ada yang nanggung. Kisahnya Pak Daniel bercerita pada saya, dia mendatangi satu pemuda yang ditahan dalam satu penjara. Dia beritakan kabar baik dan dia memberikan kasih agape sehingga pada waktu dia sudah keluar dari penjara disekolahkan lagi, dan setelah disekolahkan dia menjadi sarjana, dia akhirnya membuka satu restoran di Biak
dan akhirnya dia bertumbuh berkembang menjadi pemilik sebuah restoran yang cukup besar di Biak, dan rata-rata tamunya orang-orang petinggi besar dari lurah, camat, bupati, ya. Sehingga pada suatu ketika Pak Daniel bercerita pada saya makan bersama-sama dengan bupati setempat, dan bupatinya bilang, anak muda ini, founder dari pemilik restoran ini adalah orang yang memiliki kasih agape, yang mengasihi sesama dan lain, patut dicontoh dan patut dicalonkan sebagai bupati. Itulah saudara, ya. Jangan takut, pada hari ini ada berita kabar baik untuk menghadapi krisis. Apakah Anda krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis keuangan, bahkan krisis pandemi COVID-19, hadapilah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Kami yakin dengan iman, pengharapan, dan kasih, dan berpusatkan kepada firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sejati, maka semua malapetaka, masalah demi masalah bisa diatasi dan menemukan solusi. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.